Kain kafan terlepas, wajahnya terlihat bukan seperti hantu biasa, tapi membusuk seperti mayat yang bangkit kembali. Mana dia? Mana anak RW? Mana yang dorong aku? Hai guys, kembali lagi di channel gua Halim Utstim. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah horor, yaitu pocong keliling. Tapi bohong, kita akan menceritakan pocongan. Sorry guys, lanjut. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah horor, yaitu pocong jembatan Cibatu. Oke, gak usah lama-lama. Sorry ya guys ya, kalau ini sulit banget cowok. Gak usah lama-lama. Stop, kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Kampung Cibatu di kaki Gunung Guntur dikenal sebagai kampung yang damai. Jalannya sempit tapi rapi. Di sekeliling ke sawah ada pepohonan. Namun satu tempat di kampung itu selalu membuat bulu kuduk merinding, yaitu jembatan Cibatu Lama. Konon, jembatan itu pernah jadi lokasi kecelakaan tragis seorang kakek bertabrakan motor saat malam takbiran. Karena warga tak mampu bayar biaya pemakaman yang layak, jasadnya hanya dikafani sekenanya. Lalu dikubur dengan tergesa. Banyak yang bilang pocong tak pernah dilepas ikat kepalanya. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang mengaku melihat sosok melompat-lompat di atas jembatan. Tapi seperti biasa, ada saja yang tak percaya. Salah satunya adalah Tegar, pemuda tanggung berusia 18 tahun. Suka ngebut pakai motor dan sering menantang mitos kampung. Ah, pocong apaan? Paling juga pocong iseng pakai sarung, katanya sambil tertawa di warung milik Mang Eman. Lu jangan sembarangan, Gar, sahut Pak Waryo yang lebih tua. Dulu yang kayak kamu juga ngomong gitu. Sekarang biasanya cuma duduk di rumah, diem terus ngiler tiap hari. Tegar cuma cengar-cengir. Saya buktikan malam ini, saya bakal ngomong di jembatan Cibatu sendirian. Kalau perlu, saya siar langsung di Instagram. Dan malam itu pun datang. Pukul 00.15, Tegar berdiri di tengah jembatan. Motor metiknya diparkir di sisi jalan. Angin malam dingin menusuk dan kabut tipis menyelimuti sisi sungai. Yo guys, live ya. Nih gua ada di jembatan Cibatu. Katanya ada pocong. Kita lihat beneran ada gak sih? Katanya di kamera ponsel. Dia menyorot kamera sekeliling. Gelap, hanya suara gemericik sungai dan angin lewat. Halah, hoak. Nih 5 menit lagi, kalau enggak gue balik. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Live-nya berhenti, layarnya gelap. Sinyalnya hilang. Ia mencoba menyalakan ulang, tapi tak mau. Lalu terdengar suara tok, tok, tok. Seperti sesuatu memukul kayu pelan-pelan. Tegar menoleh, tak ada siapapun. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Lalu menyenter-senter ke arah seberang jalan, kosong juga. Tapi ketika ia menyorot balik ke belakang, ada sesuatu yang berdiri. Sosok putih tinggi, terikat di ujung kepala dan kaki, mukanya hancur seperti kain kafan usang yang bolong. Matanya hitam menatap tajam dan tanpa suara pocong itu mulai melompat ke arahnya. Tegar membeku, keringat dingin mengalir deras. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti terancap di lantai jembatan. Bismillahirrohmanirrohim, bismillahirrohmanirrohim, gumamnya. Mencoba berlari ke motor. Pocong itu semakin cepat lompatnya, dari pelan menjadi seperti melayang. Tegar berhasil ke motor dan menyalakan mesin. Tapi saat ia menoleh ke spion, pocong itu sudah tepat di belakangnya. Tegar menjerit dan langsung tancap gas, meninggalkan jembatan dalam kecepatan penuh. Keesokan paginya, warga menemukan motor Tegar terparkir di depan musola. Tapi Tegarnya tidak ada. Beberapa jam kemudian, ia ditemukan di rumahnya dalam kondisi pucat, mulut berbuih, dan mata melotot. Ia duduk di pojok kamar, tak ada jawaban apapun. Saat ibunya menanyai, Tegar hanya bisa mengulang kalimat, dia belum lepas, dia belum lepas.
Berita tentang Tegar menyebar. Banyak yang bilang dia kesurupan. Ada yang bilang dia dibawa ke alam gaib, lalu dikembalikan setengah jiwanya. Ustadz Malik, seorang ulama tua di kampung tetangga, datang untuk melihat kondisinya. Kalau benar ini karena arwah yang belum tenang, kita harus kembali makamnya, kita cari siapa yang pernah ngubur jenazah itu, ujar sang ustadz. Dan memang benar, setelah selidiki, orang yang dulu menguburkan si kakek adalah Pak Unang, penggali kubur yang kini sudah tua dan sakit-sakitan. Saya waktu itu cuma sendiri, kata Pak Unang pelan. Gak kuat buka tali pocongnya, sudah malam, hujan, dan saya takut sendiri di pemakaman. Berarti jasadnya dikubur dengan ikatan masih terikat? Tanyanya Ustadz Malik. Pak Unang mengangguk, mungkin dia marah. Malam itu keputusan diambil, kuburan si kakek akan dibuka ulang untuk melepaskan tali pocongnya dan menenangkan arwahnya. Tapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan sudah menunggu mereka. Karena saat mereka menggali, kain kafan yang ditemukan di dalam tanah kosong, tak ada jasad. Hanya kain kafan penuh tanah dan bekas lumpur. Guys, silo guys. Langit sore tampak murung di kampung Cibatu. Sejak penggalian makam kakek misterius itu, suasana kampung berubah menjadi mencekam. Tak ada lagi anak-anak bermain layangan. Tidak ada yang berani melintas jembatan lama, bahkan di siang hari sekalipun. Yang paling menggemparkan bukan karena makam dibuka, tapi karena jasadnya tidak ada. Hanya kain kafan yang basah dan membusuk terlipat dengan aneh seolah diletakkan kembali oleh sesuatu atau seseorang. Ini gak masuk akal, kata Pak Ustadz Malik, menatap makam yang kini kosong. Mayatnya tidak bisa jalan, tapi ini ada tanda-tanda bukan sekedar mistis, ini dendam. Warga mulai resah, beberapa orang mengaku melihat sosok putih di sekitar rumahnya. Pak Tamin, penjaga pos ronda, bercerita bahwa ia saat tidur di pos, ia terbangun karena mendengar suara seperti orang meloncat-loncat pelan di jalan beraspal. Saat dilogok lewat jendela kecil, dilihatnya sekelebat sosok melompat tanpa suara. Kainnya putih, tergerai, terkena angin malam. Gue sampai ngunci dari pos ronda, gak berani pulang, katanya dengan suara gemetar. Sementara itu, kondisi Tegar belum juga pulih. Ia masih duduk di sudut kamar, menatap kosong, kadang ketawa-tawa kecil. Tapi ada suatu kebiasaan baru yang mengerikan. Setiap tengah malam, ia mengetuk lantai sebanyak 3 kali, lalu tertawa kecil. Seperti menirukan suara tok, tok, tok di jembatan malam itu. Ibunya menangis setiap malam, anakku bukan kayak gini. Dulu ceria, sekarang seperti mayat hidup. Ustadz Malik datang meruqyah. Saat ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Tegar menggigil, matanya melotot, dan ia berkata, kalian tidak melepaskan aku, kalian menguburku hidup-hidup. Seketika seluruh ruangan itu jadi dingin, lampu berkedap-kedip, seekor kucing hitam melolong di luar jendela. Tegar mendadak pingsan. Ketika ia siuman, pertama kalinya ia berbicara dengan suara lemah. Ada suara dia bilang, dia ingin diantar ke rumahnya, tempat terakhir sebelum ditabrak. Petunjuk itu membuat Ustadz Malik mengumpulkan warga dan mencari tahu tempat tinggal kakek misterius itu. Setelah bertanya ke orang-orang tua, mereka menemukan rumah tua di dekat sungai kecil, tak jauh dari jembatan, rumah panggung kosong dan lapuk. Rupanya dulu milik Pak Karta, nama si kakek yang kecelakaan itu. Dia tinggal sendiri, nggak punya anak, kata Pak Waryo. Orangnya pendiam, sering duduk di bangku bambu depan rumah sambil lihat jembatan. Malam itu, Ustadz Malik bersama Andre dan beberapa warga lain masuk ke rumah tua. Mereka membawa air doa, lampu protak, dan keberanian setipis daun kering. Begitu masuk, aroma apek dan bau busuk langsung menyeruak. Lantai papan rumah itu mengerang setiap kali di sudut ruangan ada kursi bambu tua dan di atasnya ada tergeletak sebuah ikat kepala kain kafan. Warga bergindik. Ustadz Malik mengambilnya dengan sarung tangan dan memasukkannya ke dalam plastik putih. Ini tali pocong bagian kepala, mungkin ini yang dulu tidak dilepas. Saat mereka hendak keluar, lampu protes padam sendiri. Ruangan gelap total. Tiba-tiba terdengar suara tok, tok, tok dari atas loteng. Andre menyorot senter ke atas, tidak ada apa-apa. Lalu sesuatu jatuh dari atas. Seikat rambut putih, basah dan berbau amis. Sontak semua warga berteriak dan berlarian keluar rumah. Dari kejauhan terdengar suara kecil. Hihihi, kalian datang. Aku tahu kalian belum selesai. Setelah kejadian itu, Ustadz Malik memutuskan satu hal. Ritual pemutusan ikatan arwah harus dilakukan malam Jumat berikutnya.
tepat di tempat Pak Karta dulu meninggal di tengah jembatan Cibatu. Malam itu pun tiba, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Langit gelap, tanpa binatang, sungai bawah jembatan berbunyi deras seperti sedang murka. Ustadz Malik berdiri di tengah jembatan, menggelar sejadah dan membaca doa. Di sampingnya, kain kafan bekas dari makam dan tali pocong dari rumah tua dibentangkan. Warga berdiri melingkar membawa obor dan zikir dalam hati. Tapi tepat saat ayat terakhir dibacakan, langit bergemuruh. Dan dari arah ujung jembatan, dan sosok putih meloncat cepat ke arah mereka. Pocong itu datang. Matanya hitam berlubang, wajahnya separuh hancur, dari lubang hidung dan mulutnya menetes lumpur dan cacing. Ia melayang di atas jembatan, suaranya berat dan basah. "Kalian belum selesai melepaskan aku." Warga berlarian panik, Ustadz Malik hanya yang tetap berdiri. Menggenggam tali kain kafan itu erat-erat dan berseru, "Wahai arwah yang tersiksa, dengarkanlah. Dengan nama Allah ini, saatnya kamu tenang. Talimu kami lepaskan. Duniamu sudah bukan di sini." Tali itu dibakar. Asap mengebul tinggi, pocong itu menjerit, tubuhnya bergetar hebat, perlahan ia menghilang seperti debu tertiup angin, dan keheningan pun jatuh. Pagi harinya, warga kembali ke jembatan, tak ada apa-apa. Tidak ada sisa bakar, tidak ada bau busuk, dan tak ada pocong. Yang ada hanya sebuah gayung bambu tua yang tergantung dari sisi jembatan, seperti milik orang-orang zaman dulu saat mandi pertama kali. Sementara itu, Tegar kembali pulih, ia tidak lagi gemetar, tak lagi duduk diam di pojok kamar, dan tidak lagi mengetuk lantai 3 kali di malam hari. Ia hanya berpesan kepada semua warga, jangan pernah kubur orang lain dalam keadaan tergesa. 3 hari setelah berlaku sejak ritual jembatan Cibatu, kampung mulai tenang. Anak-anak kembali bermain, para ibu kembali menjemur pakaian di luar rumah tanpa rasa takut. Jembatan yang dulu ditakuti, kini justru menjadi tempat warga berdoa bersama setiap malam Jumat. Namun bagi Ustadz Malik, rasa lega itu belum utuh. Satu hal yang masih menjanggal dari pikirannya, kenapa makam Pak Karta bisa kosong? Jika benar arwahnya sudah tenang, jasadnya tetap berada di liang lahat. Tapi saat dibongkar, tak ada tulang, tak ada tubuh, hanya kafan kotor dan basah. Sore itu, Ustadz Malik mendatangi seorang warga sepuh yang dulu pernah tinggal satu RT dengannya, yaitu Pak Karta. Umur hampir 80 tahun, ia tinggal di rumah panggung yang sedikit terpencil di ujung kampung. "Bu Murni, saya mau tanya tentang Pak Karta. Sebelum beliau meninggal, apa ada sesuatu yang janggal?" tanya Ustadz Malik perlahan. Bu Murni menarik napas, lalu menatap ke jendela. "Ustadz, saya pikir waktunya saya cerita yang sebenarnya. Dulu," kata Bu Murni, "Pak Karta tidak meninggal karena ditabrak motor. Pada malam takbiran itu, kampung gelap karena listrik padam. Pak Karta keluar rumah, hendak ambil air wudhu untuk surau. Ia melewati jembatan, tapi dari arah berlawanan, seorang pemuda mabuk naik motor ngebut, yaitu Tatang, anak Pak RW yang sekarang sudah merantau. Mereka sempat bertengkar. Tatang mengolok-olok Pak Karta yang lewat jembatan. 'Pas lo ya, kek, jangan ikutin gua terus.' Tak ada saksi pasti, tapi beberapa warga bilang malam itu terdengar teriakan keras. Lalu suara benda jatuh ke sungai. Esok harinya, mayat Pak Karta ditemukan tersangkut di antara batu di bawah jembatan. Kepalanya bocor, tangannya patah, tapi anehnya tidak ada bekas luka seperti tertabrak. Saya curiga dia bukan tertabrak, tapi didorong, kata Bu Murni. Tapi karena tak ada bukti, kasus itu ditutup sebagai kecelakaan. Tatang pergi merantau, tak lama kemudian, dan warga menguburkan Pak Karta dengan seadanya karena mayatnya sudah rusak parah, termasuk dengan kain kafan yang tak dilepas. Malam harinya, Ustadz Malik merenung di musola. Jika benar Pak Karta dibunuh, maka arwahnya gentayangan, bukan semata karena tali pocong, tapi karena dendam. Dan jika makamnya kosong, berarti arwah itu belum benar-benar pergi. Dan benar saja, pukul 2 dini hari, seorang warga yang baru pulang kerja malam, yaitu Bang Karyo, melihat sesuatu di pinggir jembatan. Sosok putih, tapi kini ia tidak melompat, ia berdiri. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan pocong. Sosok itu perlahan membuka ikatan kepalanya sendiri. Kain kafan terlepas, wajahnya terlihat bukan seperti hantu biasa, tapi membusuk seperti mayat yang bangkit kembali. "Mana dia? Mana anak RW? Mana yang dorong aku?" Suaranya serak, seperti air dari dalam perut yang tumpah. Bang Karyo lari sekencang-kencangnya. Keesokan harinya, berita tentang pocong yang berdiri
menyebar. Dan anehnya kabar itu sampai ke Tatang yang tinggal di Bekasi. Tatang yang selama ini menghilang akhirnya pulang kembali ke ibunya karena sakit. Tapi baru semalam ia menginjak kampung, mimpi buruk langsung menghantuinya. Ia bermimpi berada di bawah jembatan. Air sungai berubah menjadi darah dan Pak Karta dengan kepala berdarah dan mata melotot memeluknya erat sambil berkata, "Kamu dorong aku, sekarang gantian." Tatang terbangun dengan keringat dingin. Ustadz Malik akhirnya bertemu Tatang secara langsung. "Ananda, Tatang, aku tahu ini sulit, tapi arwah yang gentayangan itu masih mencari jawaban." Tatang terdiam, ia menunduk, suaranya parah. "Waktu itu saya kesal, Ustadz. Dia ikutin saya terus di jembatan. Saya dorong dia pelan, tapi dia jatuh. Saya panik, saya kabur, saya nggak sangka dia mati." Tangisan menetes dari matanya. "Dia cuma orang tua, tapi saya pengecut." Ustadz Malik mengangguk berat. "Kamu tahu apa artinya ini? Arwahnya belum memaafkanmu. Satu-satunya cara minta maaf secara langsung." Maksud Ustadz, malam itu dilakukan pertemuan arwah di jembatan. Tatang berdiri di tempat ia mendorong Pak Karta dulu. Ustadz Malik membaca doa-doa pemanggil arwah yang bisa digunakan untuk memohon izin berbicara yang telah tiada. Warga berkumpul, diam dan tegang. Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang, suhu turun drastis. Dari balik bayangan jembatan muncul sosok pocong berdiri, tapi kali ini tak melompat. Ia berjalan, anak muda, suaranya berat. "Aku belum tenang, kamu mendorongku, lalu pergi." Tatang gemetar, ia sujud sambil menangis keras. Maafkan saya Pak, saya pengecut, saya tidak berniat membunuh, saya takut, saya bodoh, saya minta ampun." Pocong itu berdiri diam, lalu perlahan kain kafannya mulai terlepas sendiri. Terurai oleh angin, wajahnya memudar, suara terakhir terdengar lirih. "Kalau kau sungguh menyesal, aku bisa tidur tenang." Dan ia menghilang. Tidak ada lagi bau busuk, tidak ada lagi suara lompat. Dan sejak malam itu, jembatan Cibatu menjadi benar-benar sunyi. Sebulan kemudian, warga membangun musola kecil di pinggir jembatan sebagai tanda damai antara dunia dan akhirat. Tegar sudah sembuh sepenuhnya, ia kini rajin ikut pengajian. Tatang, ia memilih tinggal di kampung, membersihkan makam setiap Jumat, menembus rasa bersalahnya sendiri. Dan tentang Pak Karta, konon ia kini hanya muncul dalam mimpi untuk mengingatkan, lepaskan dendam sebelum kau dikubur bersama-samanya. Tamat. Sorry guys, kalau misalnya ada udah kayak kurang bagus lah pembawaannya. Sorry ya guys ya, kurang sehat cok. Tapi tetap terus berjuang. Oke, thank you. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Alimuj tim. Uch.